Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sebangsa dan setanah air, saya Bupati Lemandau ingin menjelaskan kepada kita semua tentang strategi pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Lemandau. Dalam visi misi Kabupaten Lemandau periode 2013-2018 bahwa pariwisata yang ada di Kabupaten Lemandau akan dikembangkan menjadi kekuatan inti ekonomi rakyat yang ada di Kabupaten Lemandau. Hal ini disadari karena Kabupaten Lemandau kendati pun memiliki luas yang cukup besar, akan tetapi sebagian besarnya adalah terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas. Oleh sebab itu, di saat yang akan datang, dengan peningkatan penduduk yang begitu besar, diperkirakan Kabupaten Lemandau akan kekurangan lahan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan. Karena potensi sumber daya alam termasuk hutan dan lahan ini adalah warisan anak cucu kita, maka Kabupaten Lemandau di saat yang akan datang memikirkan untuk tidak mengeksploitasi secara besar-besaran sumber daya alam yang ada, tetapi berusaha untuk menghemat dan memanfaatkan potensi sumber daya alam itu tidak perlu dengan mengeksploitasi, tapi memanfaatkan jasanya. Jasa-jasa lingkungan maupun adat budaya yang ada di Kabupaten Lemandau ini adalah sangat cocok untuk dipromosikan sebagai tujuan wisata yang ada di Kabupaten Lemandau. Kami berharap kepada seluruh warga bangsa, ya, bahkan warga mancanegara, untuk melihat lebih dekat tentang daya tarik pesona pariwisata. Secara khusus adalah pada saat event Festival Pesona Babukung Kabupaten Lemandau yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Oktober antara tanggal 28 sampai 30 Oktober. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Lemandau Sega. Hai, aku Boy. Kali ini ditemani Sari jalan-jalan ke Lamandau, Kalimantan Tengah. Kami naik pesawat pagi dari Bandara Soekarno-Hatta. Duh, si Sari. Bukannya duduk di sebelah, malah videoin aku terus. Hanya 1 jam perjalanan, kami sampai di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun. Bang Ebi mana ya? Katanya mau jemput. Itu dia. Dari Pangkalan Bun ke Lamandau, kami lewat jalan Trans Kalimantan. Jalannya mulus banget dan gak terlalu ramai. Akhirnya kami sampai di gerbang Selamat Datang. Setelah itu melewati jembatan Lamandau. Sungai Lamandau lebar banget ya. Nah, kata Bang Ebi, ini namanya Bundaran Burung. Jalanan sepi, udaranya bersih gak berpolusi. Asik nih buat main skate.
Dari bundaran burung, kami pindah ke bundaran yang lebih besar. Wah, jangan-jangan ini alun-alunnya Lamandau. Keren ini. Yo. Ini namanya bundaran apa nih Bang? Ini bundaran Rusa nih. Bundaran Rusa? Ya. Kenapa dibilang bundaran Rusa? Oh, oleh di Kabupaten Lamandau ini memang terkenal dan banyak rusa gitu. Iya, makanya Ini sebagai simbolis ya? sebagai simbol. Oh. Makanya namanya bundaran Rusa. Gitu. Terus tuh ada motif-motifnya juga? Iya, Oh, apa? itu memang motif Kalimantan tuh. Satwa Kalimantan memang dikasih motif itu. Tapi banyak yang lagi berkreasi juga di sini. Banyak tuh. Di tepi bundaran Rusa, banyak penjajah makanan khas. Kayaknya enak-enak nih. Jajanannya ada kue apam, kue sange, kue cucur, minumnya air tebu. Di sebelahnya ada jajanan pentol beraneka macam. Wih, rasanya tuh bikin ketagihan. Nyaman. Ebi, apa kabar? Lagi ngajak-ngajak teman dari Jakarta. Ayo Pak, saya Boy. Jakarta. Baik. Sendiri aja? Iya, kebetulan saya mau jajan ini loh. Ada ikan apaan nih? Ini ikan sungai yang diasap ya. Diasap di atas. Yang diasap. Kita pakai asap atau pakai bara loh. Oh, sini Namanya aja. istilahnya salai. Udah dari mana aja? Nah itu dia, kita mau datang nih, kita mau tahu nih kira-kira tuh kalau kesini tuh mau kemana. Oh, banyak sih tempat kita di sini yang bisa kalian kunjungi. Nanti Ebi coba dibawa ke dermaga, susur sungai ya kan, sambil lihat pemandangan pinggir sungai, juga ke pasar tradisional yang ada di pinggir sungai. Kalau misalnya kalian sekitar jam 5 sore itu bisa ketemu banyak kera loh di pinggir sungai. Asik tuh sambil lihat. Iya benar. Jadi bagus. Nah, selain itu kalau kalian mau lihat alam yang memang pure, masih murni, masih rawan lah katakan, itu kalian bisa pergi ke Delang. Di dalam Di banyak. Delang, iya di sana ada. Video, foto. Betul. Kemudian juga kalian kalau misalnya mau river tubing, kalian bisa datang ke Desa Lopus. Nah, dekat, tidak sampai 15 menit lah. Kemudian juga kalian bisa lihat air terjun di Ulu Jambo. Ya. Selain itu kalian juga bisa lihat Bukit Sampuraga. Bukit Sampuraga ini juga menarik loh, karena di balik itu ada cerita anak durhaka yang disumpah oleh mamanya menjadi batu, dan batunya sekarang masih ada di atas bukit itu. Itu cerita rakyat tentang sini. Iya, betul. Mirip Malin Kundang, tapi di sini bukan Malin Kundang, namanya Cenaka Burai. Cenaka Burai. Mungkin Ebi sudah cerita juga sama kawan-kawan. Ya, bisa kalian datang ke sana. Ada lagi satu, di sana banyak ritual adat karena di sana ada pusaka kampung ya, pusaka masyarakat di sana yang kalau kita punya hajat atau niat, misalnya mau sekolah atau apa, kita bisa belajar di situ. Benar dikabulkan. Sering, ya. Penting tulus, ikhlas ya. Betul, betul. Di sana ada kuncinya kok. Ya, ada kuncinya. Udah nyobain belum? Coba. Mana nasinya? Ini apa nih? Oh, Kita cicip sedikit aja paling.
Kalau nggak nanti kita nyusul lagi ke sini. Iya, balik lagi Saya lah ke sini. penasaran mau lihat dermaga. Oh iya. Oh ya udah kalau gitu. Ini pas loh. Iya, pas jam Ya? segini kan. Oke. Oh, iya, siap-siap. Nanti kita bawa cari makan. Boleh. Nah, Ya, kita pamit dulu ya. enjoy yourself ya. Siap. Nikmatin deh. Mari, Bang. Bang Ebi mengajak kami menyusuri Sungai Lamandau, melihat kehidupan masyarakat, dan mampir ke pasar, beli ikan buat dibakar nanti malam. Lihat, ikannya besar-besar ya. Sari aja sampai heran, dia kira ikan laut. Alam Lamandau yang masih terjaga merupakan tempat yang bagus untuk pertumbuhan ikan. Bermacam-macam jenisnya, besar-besar dan mudah ditemukan. Nggak sabar kita buat bakar-bakar. Tahan Bang Ebi ya. Dulu, sungai adalah urat nadi kehidupan. Untuk transportasi, berdagang, mandi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Makanya rumah-rumah banyak yang menghadap ke sungai. Sari dapat banyak objek foto menarik tuh. Nyampe deh. Kami juga mampir ke toko yang menjual tas dan topi dari kulit kayu, topi tradisional suku Dayak Tomun, kerajinan dari rotan, dan kain-kain dengan motif khas. Ini bisa jadi oleh-oleh nih. Sebelum jalan-jalan, ketemu Pak Kapolres dulu yuk. Pak.
Ya, gimana, Mas, Mbak? Permisi dulu, Pak. Ini ada teman dari Jakarta yang ingin ketemu sama Pak. Kami mau ke Hulu Jajabo, Pak. Aman nggak? Kalaupun nanti ada permasalahan selama di perjalanan, Mas dan Mbak bisa menghubungi atau datang ke kantor kepolisian kami yang terdekat, karena di masing-masing kecamatan sudah ada pos polisi di sana. Kemudian daerah-daerah wisata pun kami menyiapkan anggota kami yang standby untuk melakukan kegiatan pengamanan di objek-objek wisata tersebut. Tindakan apa aja Pak yang telah dilakukan sama kepolisian Pak? Kami sudah menempatkan pos-pos di tempat-tempat wisata tersebut yang sudah diisi oleh beberapa anggota kami. Kurang lebih setiap objek wisata kami menyiapkan 2-3 personil. Kemudian secara mobile pun kita melakukan patroli secara periodik ke tempat-tempat wisata tersebut untuk memastikan kegiatan kunjungan para wisatawan atau masyarakat yang beraktivitas di tempat wisata bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya udah, kami permisi dulu, Pak ya. Makasih ya, Pak. Mari Pak ya. Ayo. Hari beranjak senja, sinar matahari sore terasa hangat. Sunset di ufuk barat terlihat indah. Cakrawala luas karena tak terhalangi gedung-gedung bertingkat. Puitis ya. Menjelang malam, Bundaran Rusa ternyata makin ramai. Banyak yang membawa keluarganya jajan dan nongkrong di sini. Ayo, ayo kawan semua, kita bersama-sama menampai segala manau, karena arainya sungguh, bukitnya tinggi, bajak dan tunai, ada di di sungai, lama banyak hinang sampai kita merusak pangonyu Tuhan yang maha kuasa. Olah manau kusega, ulah manampai seganya, manyawan kami rindu waktu merantau di laman urang. Olah manau kusega, tanah arainya harus dijaga. Ingat posat ontal bala tua, bahau batu inang kalupa. Udah masak tuh ikannya kayaknya. Ya, udah masak tuh kayaknya. Halo, Bang. Bang Ibi, hari ini kita Ah, kemana nih kemana? Kita mau berangkat ke Kudangan nih. Oh, ke Kudangan. Tunggu Yaudah, sama acara. berangkat aja. Yuk, yuk. Ayo. Setelah beristirahat semalam, hari ini kami diajak Bang Ebi ke Kelurahan Kudangan untuk melihat adat istiadat dan kebudayaan suku Dayak Tomun. Kedatangan kami disambut oleh Pak Damang, tetua adat setempat. Wah, seperti tamu agung ya. Diberi pakaian adat segala.
Nian tebranya nacuk tuyayo nian kait pakai boy banggiin halap kait kampung balo banyak istotai umbak bontakai kata kait kayu ketunduk kiai kombai honda mono kait ninin sopo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ebi Sugia. Saya dari Kabupaten Lamandau, khususnya Kota Nabulik. Ini saya membawa teman-teman dari Jakarta ke Kecamatan Delang ini, khususnya di Desa Kudangan. Mereka ini ingin melihat pemandangan dan khususnya untuk seni dan budaya di Desa Kudangan ini. Sekian. Lantak padi tumbuh roda kan si mawan tengah bilo datak ke hati tuntuk ke honda hajat hangan kinyo kiro tapi amanya dingak nian rupanya kait entai temuai lolak bintak tam langgai angin wae jalat ku kompak sako ku kapat jadi jalat ku kompak ngamen culih kait lingkai batak ngamen dapat kait cungkil batu kait nolak pulak dihujuk nolak kait balik Belanda wae kait sial dihujuk kait malak Belanda wadopan amenya dapat kait notak batak amenya dapat kait lingkai batu wae aku tanggap ado terima bisi ado nono takut kabar dihujuk ngadok tanyaan bayak Belanda. Totak batak lingkai batu. Dalam menerima tamu, masyarakat adat Dayak Tomun memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan. Ini yang pertama nih, memotong garung pantang. Untuk memastikan para tamu memiliki niat baik kepada warga kampung. Jika tidak berhasil memotong, diasumsikan ada niat tidak baik yang disembunyikan. Maka dengan berat hati, tamu diminta kembali. Syukurlah, semua garung pantang berhasil kami potong dengan sempurna. Sebagai tanda penghormatan, kami diminta meminum tuak, simbol kehidupan bagi masyarakat Dayak Tomun. Musik Anjan masih terus dimainkan. Kami diajak menari bersama-sama. Sebagai tanda syukur sudah dipertemukan.
Selesai menari kanjan, kami diajak masuk ke rumah betang. Ternyata rumah panggung ini luas juga ya. Sirah mandirus batak sungai, sirah tuhos kayu enarai. Ya. Sirah kayu tudun, sirah kek sombahan. Ya, kau masuk kau banyak mantir banyak lawak pita dong korek lawak mengaku mantir suka. Ya. Lantak kato tamu menumput lantak kato semua yang baik teh ongko nyinian teh olah kok lantak kato sangat duduk nak wah isi olah lantak kolak panjang malah tumbuh kau luar. Tapi sibo mantir banyak, tapi sibo tuang molak mana lantak kolak panjang mana tumbuh kau luar sangat kenyang. Aku mantir sangat muda, raja sangat baru. Jadi cukup tahu titik cacing, cukup tahu mata katin, cukup tahu titik patah, cukup tahu dinya angsa, tapi sangat gandar patah, sangat ondak, uit simpak sibo cukulahnya. Kita lantak mendarat, kita tunggu baso. Habis pada siat mantir nolak, habis pada siat tuang nolak ngongko nyantai ya tejap. Pada sambut sanggo ya cek pada sanak pangku cuma makan adat baik tiko punanya adat baik. Ini namanya bekato adat, mantir adat yang menjemput kami menyampaikan kepada semua yang hadir bahwa para tamu memiliki niat baik dan pantas disambut dengan baik pula. Menurut dia, para tamu sebaiknya didoakan dan diterima sebagai bagian keluarga. Selanjutnya dia meminta tanggapan dari tokoh adat lain. Kato cinyo pondar arah cinyo sungguh kau terima roti boras ada spirik runti ada sebiji boras putih telur putar. Selanjutnya, mantir adat lain memberikan tanggapan. Dia setuju para tamu memang pantas dihormati dan dijadikan bagian dari keluarga. Karena itulah, mari bersyukur pada Tuhan karena sudah mendapat keluarga baru. Semoga keluarga baru ini dapat memberikan berkah pada seluruh masyarakat. Muda roti memang tapus nanam roti nyaku bayo kata limbas rap nyangku jadi katok cinyo pulah panjang arah cinyo pulah banyak. Sebagai tanda penghormatan, kami diberi adat banaik banaki dengan didudukan di atas gong. Inilah tempat duduk paling terhormat. Maknanya, para tamu sudah diterima dengan baik dan dihormati, dan sebaliknya harap menghormati tuan rumah. Selanjutnya tangan kanan kami diikat kobat tonggang, diiringi doa agar selamat, tidak mendapat gangguan dari masyarakat maupun roh jahat.
Nah, sudah sah, kami diterima penuh sebagai keluarga. Kini saatnya bergembira ria, merayakan dengan menari berpasangan. Ini namanya baigal. Biasanya tari ini dilakukan minimal 3 kali dengan musik jolai, pagaruyung, dan baigal. Harus ganjil jumlahnya.
Satu lagi yang istimewa, bertepatan dengan penyambutan kami, juga dilakukan upacara panggolaran. Semacam pemberian gelar kehormatan kepada orang yang dianggap berjasa, peduli, atau memiliki keahlian yang bermanfaat buat masyarakat. Panggolaran ini juga bisa diberikan kepada tamu khusus. Karena merupakan kegembiraan, maka panggolaran juga dimulai dengan baigal dan minum tuak. Dalam hal ini, atas kesepakatan seluruh Kelurahan Kudangan, saya diberi mandat untuk memberikan gelar, menambah, maupun kalau memang itu direstui, mengganti. Sekarang saya melaksanakan penggelaran itu, mohon agar semuanya kita hening dan kita dukung dan kita hormati. Aku menggolari nama batang tulangnya Termos Halim, golar pertama Macan Suto. Sekarang kunaikkan golarnya menjadi emas kombang tali keluarga. Merdeka! Topik kata dulu. Kota Posi, Kota Tonga, Bapak tanya nih. Iya. Tadi itu acaranya namanya apa aja ya? Kan ada banyak tuh. Acaranya tadi potong pantan, acara adat. Potong pantan. Iya, acara adat potong pantan. Oh, itu kayak gimana ya? Itu dalam rangka menerima tamu pemerintah, ya, tamu swasta juga, atau turis lokal atau mancanegara. Potong pantannya itu harus pakai kayu, nggak Ya. boleh pakai kain atau gimana? Itu kan susah juga ya? Memang pakai Kalau harus kayu, pakai kayu pun namanya kayu garung.
Kayu garung. Nah, cuma untuk hias-hiasannya Nggak boleh sembarang kayu juga. nggak boleh. Nah, tadi kan kita bertiga tuh. Iya, Kalau misalnya kita datang berlima, itu berarti kayunya 5. enggak, hanya 3. 3 aja. Oh, tetap Hanya 3 aja. ya, hanya 3 sudah ada ketentuan. Terus tadi Sampai ada putus gitu ya Pak ya? Iya, sampai putus. ada tarian-tarian segala macam. Iya, itu tariannya tuh tarian musik tradisional Kanjan. Namanya Jadi kanjan. Kanjan, musik Kanjan. Tapi itu berarti semua ada artinya ya? Semua ada artinya. Awal sampai Iya. akhir ini. Iya. Jadi ada 2 jenis musik Kanjan. Heeh. Kanjan untuk menerima tamu kehormatan, Iya. ya, potong pantan. Ada juga Kanjan menemahkan orang sudah meninggal, acara orang mati. Jadi ada penyambutan. Iya. juga Jadi apa, musiknya itu hanya bisa dipakai 2 acara itu. 2 acara itu. Musiknya Iya. tuh alat-alat musiknya ada apa aja tuh Pak? Alat musiknya beda sama yang kita di rumah tadi. Kalau ini pakai gong 5. Gong Gong 5. 5 ya. Gong 5, kelenang, gendang. Nah, itu. Dan itu tiap musiknya mereka punya nama masing-masing gitu. Iya, kalau musik Kanjan hanya 1. Satu aja. Satu Untuk aja. semua tarian. Untuk semua tarian. Kalau yang di atas tadi juga beda ya? Yang di atas itu tarian gamelan pagaruyung, Heeh. tarian begondang. 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 Oh, nah, Sus, yang tadi saya penasaran lagi, kenapa kita harus duduk di atas gong Gong kayak itu. gitu? Ah, Apa sih Pak artinya? itu kalau menerima tamu, tadi sudah kita terima secara kebesaran di sini, penghormatan. Nah, kalau di rumah itu, kalau kita terima tamu sampai ke rumah itu diikat tongang, Ikat tonga. kotak besi, gugur beras. Memang harus duduk di gong. Duduk di gong. Duduk di gong, nyandar di belanga. Tempayan Sambil itu. nginjak itu loh. Ya gading, Oh, injak ya? gading. Terus Kalau ada gading. ya kalau pas di desa itu ada gading, tapi kalau desa nggak ada gading ya nggak pakai gading nggak apa-apa, bisa juga. Ada satu lagi nih tadi penasaran. Iya. Ini nih, Hmm. kita dikasih gelang begini. Nah, ini itu artinya apa? Ini- Dan kita ini- kenapa mesti pakai? Ini tongang, Ini ikat tongang tadi. Heeh. Jadi daunnya ini songkuba, Heeh. ininya akar tongang ini hampir mirip kapua. Oh, dan ini nggak boleh dilepas. Sesudah Dilepas sengaja nggak apa-apa? sesudah acara boleh dilepas. Boleh nanti kalau punya guci atau punya tempayan diikat di telinga tempayan. Boleh sampai- disimpan. Oh itu Simpan. Pak. Tadi saya lihat ada guci banyak tuh. Hmm. Itu guci apaan sih? Itu guci itu tidak semua orang yang menyimpan. Tidak semua ya. Merupakan harta kekayaan kebesaran di sini, Peninggalan sejarah. peninggalan. Nah, sampai kan ada tuh yang di dalam apa? Yang ada kayak runcing bambunya itu terus kita minum juga. Itu namanya lumpang. Itu apa? Lumpang. Lumpang. namanya. Beda sama yang itu ya, yang Beda. panjang, kayak Jadi gading. itu lumpang itu yang untuk kita narian kanjan tadi, yang Oh, yang ya yang pakai. Jadi pakai narian kanjan itu namanya tentupung baju barun. Tumpung baju barun. Iya, tentupung baju barun. Nah, kalau yang di rumah tadi kan itu pakai menari begondang Oh, beda biasa. ya? Beda, beda. Beda. Pak, kalau boleh tahu cerita tentang adat kematian tuh gimana maksudnya? Adat kematian itu kalau orang pertama-tama meninggal dalam satu rumah atau kelompok RT itu dipukulkan gong. Oh ada khusus ada Iya, nadanya ya. Nggak nama- boleh sembarang. namanya piring jalan itu. Piring jalan. Piring jalan. Jadi memberikan suatu suara atau petunjuk bahwa rohnya itu harus ke Sebayan, ke Bukit Sebayan itu. Bukit Sabayan. Mengarahkan ke Bukit Sebayan Iya, Pak ya. iya, suara gong itu. Namanya piring jalan. Piring jalan. Sudah itu baru memberitahu keluarga, tetangga, ya. Nah, acaranya lagi betipa atau bebukung. Itu. Pak, kita boleh lihat ya? Ayo, Oh, Pak. boleh. Kita ke sana langsung Pak ya. Iya, sana langsung. Ini bukitnya ya Bang Ebi ya? Iya. Bukit apa tadi? Sebayan. Sebayan. Jadi Bukit Sebayan ini adalah bukit yang memang pertama dipandang oleh Kelurahan Kudangan atau Desa Kudangan langsung kelihatan dari kampung. Oh iya. Kelihatan. Bukit ini berjumlah yang notabene-nya atau yang disebut-sebut itu ada 7 tingkat. 7 tingkat. 7 tingkat. Ada 7 tingkat. Ada Bukit Sebayan Dula, Sebayan Tongah, Sebayan Bunsu. Berarti kalau ada 7 di tengah sekian. Iya. 4. Iya. Ada 4 lagi kan yang belum. Nah, Berarti masing-masing ada namanya ya Pak ya. ada namanya. Oh iya. Lalu menurut orang tua, kakek nenek terdahulu, Bukit Sebayan ini adalah tempat roh orang yang meninggal berpulangnya ke Bukit Sebayan. Ayo. Ya udah Pak kalau gitu Kita Pak ya. lanjut ke rumah ya Pak ya. Ya, Boleh. oke. Ya.
Kalau kopak nanti tuntak malah rawat naik tinggi. Semangat anak buah lebih cucu rakyat Indonesia Kabupaten Mandau. Jadi kau siap jaga maupun kau itu dapat. Ke rumah, ke sebuah jarum, ke sebiji. Ingat aku siap jaga pemalap, tapi selalu itu siap. Tamu jangan sampai dapat artinya meragam tumpah meropor. Tajam jangan obat kata dengan gayu. Ya, kita mulai dengan ini keyakinan orang tua Kecamatan Delang, khususnya Desa Kudangan. Ini bisa dibuka dari bungkusannya, hanya yang bisa Pak Damang juga mengajak kami melihat pusaka peninggalan leluhur. Masyarakat Kecamatan Delang mempercayai bahwa mereka adalah keturunan Datuk Patih Nan Sebatang. Dan ini adalah peninggalannya, sebuah senjata badik dan bendera besar yang kondisinya sudah sangat lapuk. Patih Nan Sebatang ditinggalkan di anak beliau yang sulung, itu bernama Rangga Dundun. Sekarang menjadi turunan sampai sekarang di Desa Kudangan. Itulah sejarah badek. Ini bukan keris, ini badek. Dan bukan senjata kerajaan, ini senjata pribadi beliau. Hanya demikian keterangan badek. Nah, kita buka bendera. Bendera ini kalau beliau menyatakan namanya bendera Serai Serumpun. Kalau kami menyebutnya Tirai Serampun. Ya, bisa kita buka dari bungkusannya. 3 meter lebih. 3 meter 80. Ya. Sekarang penjelasan lambang. 1, tergambar matahari. 2, perisai. 3, pedang. Pedang bermata 2. Yang dinamakan orang tua dulu pedang hulu bakar. Hulu itu artinya pulang, pegangan. Di atas sekali putih, nomor 2 warna merah, di tengah kuning, di bawah merah lagi, di bawah sekali putih. Ini karena sudah luntur, lalu kelihatannya sama, hanya yang merah saja yang masih kelihatan. Lipat memanjang dulu. Memanjang dulu. Ya. Inilah peninggalan sejarah dari Datuk Patih Nan Sebatang yang masih kami pegang sampai sekarang, yang sudah sedemikian lama, warna pun hampir tidak terkenal lagi, tapi tetap kami simpan. Ya udah, Mas Boy, Sari, udah kan? Ya udah, kita langsung pamitan aja sama Bapak ya. Iya. Oh, ya. Ya. Nah Pak, kami pamitan dulu ya. Iya. Ya. Pak, makasih Pak ya. Iya. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Sama. Pamit Pak ya. Iya. Pamit ya Pak ya. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Sudah puas dengan adat istiadat suku Dayak Tomun? Kini kami menikmati alam. Kata Bang Ebi, ada banyak air terjun di Lamandau. Ini yang paling dekat.
air terjun Hulu Jajabo. Wow, airnya jernih banget dan seger. Sayangnya Sari nggak bawa baju berenang, jadi cuma bisa main air dari atas batuan. Dari Hulu Jajabo, kami ke Desa Lopus. Suasananya tenang banget. Sapi-sapi dilepas di tanah lapang. Beberapa keluarga tampak menyeberang sungai, pulang dari menanam padi di ladang. Airnya jernih dan bersih. Tampak anak-anak bermain dan mandi sore. Kalau musim penghujan, permukaan airnya tinggi. Tapi di musim kemarau, akan terlihat batu-batu di dasar. Bisa arung jeram juga. Padahal itu udah lumayan jauh loh. Ajak tuh semua teman-teman kalian di Jakarta. Karena itu saking ketagihannya itu jadi berasa cepat. Mengikuti upacara adat sudah, main air sudah, sekarang saatnya makan-makan. Lapar.
Kok tempat to datang pun buat lamun tompu pasar balai buat to rumah posa durung hidung aku. Hai koi sariniin bukat ada kompis pol layung pipi apa koi rotinya beratakan tamu agung. Tamu agung nin hau rotinya hendak jual lamun tompu pasar balai apa bola. Rotinya lamun pocah kurang dari koi hendak dagang untung cari beli. Terima kasih yang Bapak Dwata Topin Mandi Toluk Nyolaman. Masyarakat desa Nyalang menerima kami dan menyajikan berbagai masakan khas. Ini namanya upacara makan besar. Waduh, makanan semua nih. Banyak banget nih makanannya. Iya. Ayo aja nih. Iya, nanya-nanya nih. Iya. Ini nasi tobiku, kalau bahasa sini tobiku ini namanya. Ini di dalamnya ini bisa diisi dengan beras, ya, bisa juga untuk ketan. Jadi cara memasaknya ini kita bersihkan dulu tebikunya atau kantong semarnya, kemudian masukkan beras. Beras ini direndam dulu kira-kira beberapa menit. Beras ini beras biasa aja? Iya, ini beras biasa. Beras biasa. Ini beras puncak namanya. Iya, beras pulen di sini, beras pulen. Beras yang paling bagus. Berapa menit nih pembuatannya? Nah, ini cara pembuatannya kira-kira 30 menit. Ya, cara memasaknya ini di rangsang atau di kukus. Kayak masak-masak nasi biasa aja, ya, tinggal disimpan dalam sini aja ya. Iya. Ketan juga bisa, tapi kalau ketan bisa juga dicampur dengan santan. Ini aja ya? Iya. Apa nih? Iya, selain nasi tebiku kita juga punya olahan nasi juga. Ini yang dinamakan dengan nasi. Buka ya? Oh ya, silahkan nasi. Ya, disebut dengan nasi putut. Ini beda rasanya sama ini apa? Ini kayak ini ya, mirip-mirip buras ya? Iya. Itu ya apa? Yang kayak dibungkus pisang. Lontong. Oh, lontong. Tapi kan dari pisang, ada yang dari kulit pisang juga. Lain ini. Lain ya? Daunnya lain. Biar daun kritik kan. Silakan Pak. Silakan Pak, kita mandir sama nongak tuh sama ngolang Pak. Duduk rotinya bukan kita tinjak pihak milik bukan aku kita duduk rotinya dari kamu laga yakin mulai dalam bintang. Mandoan rotinya jalan sedikit. Datang tamu doi saya doi. Untuk dong jadinya apa hari ini nongak biasa mampu koi pulang rotinya kinya hajak sepaso dina makan koi doi ini yang dia koi dari sana dulu aduh dulu dulu kan nampak roti nyasik sampai jangan mampu kitai kinya hajak sepaso paling hajak kinya koi hasil koi tobas tanah sebuah arek untuk bro roti tanah untuk paling koi pulang rotinya dapur sama kong kato nyasik putus ada bungkus rotinya nyasik biku ada sedikit minum pakai kita rotinya kamu kita suka makan rotinya mulai kita buat rumah saksikan menandakan menerima tamu dan penghargaan. Arai tidak membotui, arai tidak melomasi, api tidak membotui. Berarti air itu bisa kita minum, api bisa kita hidup. Terima kasih Pak. Kami pulang ya Pak. Iya, terima kasih Mandir Pak. Makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Ada mobil. Itu mundur. Ini kita udah nyampe di Landau Kantu. Perjalanan terakhir hari ini ke desa Landau Kantu, melihat proses pembuatan kerajinan tangan bahan kulit kayu. Oh, Mina. Oh, ini
Ini aku ini dari Ulak Nuhun. Mau awak seaduan dari Jakarta apa? Nah, tahu kan cara penyewaan ulah nu teh. Torap teh. Nuhun uli kita langsung ke tempatnya. Jirauri. Siap. Oh. Yuk, Pak. Yuk kita langsung berangkat yuk. Iya, di sini segala itu loh. Itu enak tuh buahnya. Iya. Pertama, kami masuk ke hutan mencari dan menebang pohon kapok. Ibu sini. Oh, harus gitu ya. Nah, Oke. Udah pegandengan ini kan nih. Kamu. Asap jangan, tinggal antar ya. ini kan ujungnya itu sudah mulai menggurak itu, sudah hampir terbuka. Menggurat itu apa, Bu? Iya, menapas. Kalau dari udah jadi begini namanya apa? Bu, aja. Kapua. Kapua itu Iya, tetap. namanya juga kapua. Dia Ini- sampai selesai sampai ini Tetap kapua juga. Tapi kalau yang ini berarti sudah dipantu. Dipantu, pantu tuh di ini nih. Ya dipukul. Dipukul. Dipukul itu dipantu kalau bahasa sini. Coba aja kalau mau. Coba ini, Bu ya. Boleh ya? Ini ya. Pelan-pelan aja, Bu ya. Mereng dia. Oh. Ini aja kamu ini. Agak keras aja dikit. Pukulnya gini. Dia punya aku nih agak sobek-sobek Nah, gini. ini yang pukul yang kayak gini. Oh, jadi harus miring gitu Ya, ya. terus miring. Seret. Mau cobain enggak? Udah biasa Tapi sih jadinya udah kami. lebih tipis ya. Iya. Ini. Terserah kita ngaturnya Nggak apa-apa. mau tebal. Tebal bisa, tipis bisa. Bisa tipis bisa. Gini loh caranya. Kering. Coba deh. Nggak bisa sini dikeringin. Dikeringin. Itu kan dijemur. Oh, dicuci dulu. Cuci. Cucinya direndam-rendam atau pakai sabun gitu? Enggak, dicuci biasa. Cuci biasa aja, penting basah ya. Keluarin ampas-ampas itu. Iya. Wangi lagi. Bisa sih? Iya, memang wangi. Masih banyak getahnya di sana tuh, boy. Ya bawa kayu, bawa kulit lah. Bu, saya boleh nggak nyobain baju yang tadi itu? Boleh. Boleh ya? Cie. Oh, kurang lengkap, mesti pakai yang lainnya juga Sar. Topinya. Itu di belakangnya sudah dibikin ini bukan sini. Oh, ada itu ya resleting. Resleting. Mau pakai Cocok ini? ini apa, mau Bu? pakai ini? Nah, gitu. Iya. Kiri kalau biasanya. Nah. Gini aja. Sari, cantik juga pakai baju dari kulit kayu. Aku beli laung aja, ukurannya pas di kepala. Makasih, Bu ya. Pulang dari Landau Kantu, Bang Ebi mengajak kami mampir ke Riam Tinggi. Di kampung ini kita bisa melihat seni ukir, seni pahat, serta arsitektur khas Dayak Tomun pada makam-makam tradisional.
Hari ini kami menuju desa Tapinbini. Kalau kemarin kami lebih banyak melewati jalan Trans Kalimantan, kali ini beberapa ruas jalan belum beraspal, jadi agak off-road. Nah, ini dia desa Tapinbini. Desanya rapi, teratur, bersih, dan di belakangnya ada sungai besar yang airnya deras. Riam Tapinbini banyak ikannya. Masyarakat menjala untuk makan keluarga. Konon, desa ini sudah dihuni selama belasan generasi. Ini bisa dibuktikan dengan keberadaan rumah betang pusaka dinding Tambi yang ditetapkan sebagai rumah cagar budaya. Dari desa Tapinbini, kami menuju desa tua lainnya, desa Karangbesi. Desa ini menyimpan legenda yang menjadi kisah turun-temurun, yaitu legenda Cenakaburai. Kisahnya mirip Malin Kundang. Ada batu besar di atas bukit Sampuraga yang menyerupai bagian kapal. Ini aku nih mau Pak siap nih bana ada datang dari Jakarta. Mau nak tahu kan kisah. Ini nih Pak. Bukit Sampuraga nih. Nih mantir adat ini. Itu mau tahu nih kisahnya. Kisahnya begini. Ini berasal dari Patih Sebatang, yaitu dari Sumatera. Iya. Menuju ke Bukit Meruntin Batu Haji. Sampai di Bukit Meruntin Batu Haji, dia berlayar lagi sampai ke Bukit Kujut, yaitu Teluk Bengulun namanya. Dari situ dia ketemu dengan orang di Bukit Kujut itu kan, perempuan yang paling cantik. Bahwa dia itu ingin dengan perempuan yang cantik itu, langsung dia melamar, minta ke orang tuanya. Sudah kawin, selama berkumpul itu dia mengandung Dayang Ilung tadi. Nah, sampai anaknya lahir, Patih Sebatang ini membawa istrinya, membawa Dayang Ilung pulang ke Sumatera. Balik lagi dia ke Sumatera. Tetapi Dayang Ilung tidak bisa. Bisa dibawa, jadinya anakku ini, inilah sangunya. Dikasihnya air susu 1 gadur. Langsung dibawa Patih Sebatang pulang ke Sumatera. Ngisi Patih Sebatang. Membawa anak tadi belum punya nama. Belum punya nama. Anaknya laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki. Anaknya laki-laki. Tak berapa tahunkah selama di Sumatera kan anaknya itu sudah bujang, sudah besar. Maka anaknya itu ingin ketemu dengan ibunya. Karena dia dalam berapa bulan, berapa tahun itu tidak pernah melihat ibunya.
Jadi dia ingin melihat ibu. Bisa, ujar Patih Sepatang kan, kamu belayarlah sampai di Bukit Kujut, di Teluk Bengulun. Dia bertahan di situ. Lalu orang banyak pun turun. Bahwa ujar kata anak Patih Sepatang itu, saya ini mencari ibu saya. Di mana ibu saya? Ini ibu kamu. Ujar kata Dayang Elong. Tapi bilang bapakku jadinya cantik. Ya jadinya kalau aku masih muda cantik. Tapi sekarang aku sudah tua. Coba ajanya masukkan cincin. Masukkan cincin itu longgar. Tidak pas. Ini bukannya ibu saya. Kalau ibu saya jadinya pas. Nih. Bilang bapak saya. Tak ada ajanya. Anak aku ni kamu. Kalau dari Patih Sepatang. Tapi dia tidak mengaku ibu. Karena cincin ini tidak pas. Jadi dia bertengkar-tengkar. Ibunya sampai menangis. Bilangnya macam ini. Kalau kamu tidak percaya. Kalau memang benar. Saya lahirkan. Kamu akan pusing ribut yang besar. Langsung dia beludah. 3 kali datang topan. Lalu sampan perahu tadi lah. Di bawah angin ini kebulang terbalik. Lalu hilang berita lah. Anunya tadi anaknya itu berteriak. Ibu aku, ibu aku. Oh, tidak dapat aku kembalikan. Karena ludahku sudah jatuh. Langsung dibawa ombak. Pokoknya, ialah ceritanya ini dek kapal. Dan terdampar di situ ada semua persiapan makanan dan apa dan segala lampunya, segala kasurnya pun ada. Ya kalau dari dulu lah kami kasur ini memang kasur asli. Nah, cuma menjadi batu. Maka di situ terdapat sampu dan terdapat ampas limau bekas orang mandi. Maka dinamakan itu Bukit Sampuraga. Lalu namanya anak Patih Sepatang itu dinamakan Cenaka Burai. Berarti orang celaka dengan ibunya. Lalu ibunya juga lah dibawa angin topan juga. Lalu tenggelam menjadi laut ketinggalan di Bukit Kujut, di Selat Bengulun. Di situ terdapat sekarang ini kan memang danau yang luas. Di situ ada kajang nipah yang putih. Dayang Ilung tadi, di situlah tempatnya. Entah menjadi air, entah yang menjadi kajang putih. Dan ada juga cecera, kisah. Itu ada buaya putih. Di situ, apakah kejadian Dayang Ilung itu tidak tahu. Itulah citranya Patih Sepatang yang kawin dengan Dayang Ilung. Inilah anaknya. Patih Sepatang berada di Sumatera. Oh, dia pulang ke Sumatera. Dia bukan pulang, dia pulang. Cuma anaknya saja yang datang. Anak dia tinggal di sana. Ketahuan. Lalu jak kita langsung ke kampung jak, balik ke Laman jak, kita melihatnya bola dulu di Laman lagi. Ya. Nah, ini perempuan yang bisa berpantun lagu kuno. Ini orangnya, orang tua. Ibu ini loh, mereka ibu berdua. Oh ya.
Pesawat di Amerika, pulang memakai pesawat di lapan. Pantunku ini pantun pembuka, jikalaulah salah harap maafkan. Pampulah raga bukit berbaris, tengah air telaga. Putus usaha kami menangis, tinggal berlinang si air mata. Undang papai terlalu buruk, bariku sayur sebab bercampur nangka. Biar tam aku mengkabang baru, ingin menaik ke Sampuraga. Oh, keren ya Bu. Nyerah Pak. Yuk, kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Aduh, yuk. Makasih Bu. Ya. Bagus ya. Ini Pak mau tampilin Bapak. Oh, ternyata kami diajak ikut sebuah upacara. Duh, suasananya mistis dan magis. Menurut penduduk sini, batu-batu inilah yang menandai awal berdirinya Desa Karangbesi 7 abad yang silam. Karena dianggap keramat, maka setiap tahun dilakukan ritual tolak bala. Tujuan upacara adat ini untuk memohon perlindungan leluhur dari pengaruh tidak baik, membersihkan kampung dari roh-roh jahat, menghindarkan penduduk dari penyakit, serta mendoakan tanah dan air supaya tetap memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Walau tidak paham bahasanya, ya saya ikuti saja sebagai hasanah budaya. Setelah upacara selesai, kami diajak melihat parang pusaka. Inilah simbol penghormatan pada leluhur yang dipercaya masih ikut mengawasi dan melindungi desa. Parang pusaka tersebut dibuat oleh leluhur dengan teknologi yang ada saat biji besi pertama kali ditemukan di desa ini, sehingga dijadikan sebagai benda keramat. Masyarakat menamainya Rangkayo Indok Bosi atau induk dari besi yang ada. Dengan keberadaan pusaka ini, mereka punya kekuatan perang magis, perang tanpa bertemu badan. Konon kabarnya, pernah ada sekelompok orang jahat datang,
Baru mendekati kampung, mereka sudah mendapatkan perlawanan dari ribuan prajurit sakti. Mereka lari ketakutan dan beberapa pingsan. Penduduk kampung hanya memotong rambut mereka sedikit sebagai peringatan agar tidak melanjutkan niat jahat. Karena nyawa taruhannya. Para prajurit sakti yang melakukan perlawanan itu bukanlah manusia kasat mata. Boy, maju dikit boy. Ini ada di sini barangnya anu gitu. Yang naik ke rumah. Ke rumah Mana bro? Itu motor apa kemeja apa tuh? Itu motor di belakang tah. Ini apa? Ini apa Pak? Parang apa? Ini namanya apa? Bodung lah. Nah terus ini zaman dulu itu dipakai untuk perang atau untuk motong apa? Sepertinya Tadi kan di sana itu yang apa namanya ada kejadian batu besi di sana tadi. Ini ada batu. ini kan yang di tempat itu sisanya itu ada di situ. Nama Di proses pertama. pembuatannya maura. Pembakaran batu. Bukan murau, maurau. Kalau batu ini batu apa? Nah kalau ini batu ini kaki balai itu. Bantuan pakai orang. Nah kalau ini Besi kalau zaman dulu kan di lubung padi. Jadi kegunaan ini Ini untuk telapak meratakan. kaki. Ya. Jadi batu ini disimpan atau dia Pak? Disimpan. Mau ngerasa boy? Tarik. Awas. Oh berat nih. Batu. berat sama batu. Berarti batu-batu kayak begini masih ada juga di daerah-daerah lain apa gimana? Di tempat-tempat dekat sini? Kalau dekat sini saya tahu ini cuman dua aja. Ini cuma dua ada. Cuma dua. Puas mendapatkan cerita tentang Cenaka Burai dan Bukit Sampuraga, menjelang siang kami kembali ke Bundaran Rusa. Kata Bang Ebi, sore nanti akan ada pertunjukan tari, hasil kreativitas anak-anak muda Lamandau.
Wah, koreografinya menarik ya. Gerakannya gemulai dan dinamis. Pengen ikut menari tapi khawatir merusak formasi. Selain tari kreasi baru, masyarakat Dayak Tomun juga memiliki tari babupung. Sebenarnya ini adalah bagian dari adat kematian yang ditarikan saat berbela sungkawa pada tetangga yang meninggal dunia. Serombongan pelayat menutup muka dengan topeng agar tidak diketahui wajah aslinya. Topeng-topeng menggunakan bentuk binatang sebagai wujud kecintaan mereka pada fauna. Walau tari kematian, Pemda Lamandau melihat potensinya untuk dikembangkan. Kita bisa menyaksikan Festival Babukung setiap bulan Oktober. Tidak terasa 3 hari sudah saya dan Sari jalan-jalan di Lamandau. Sebenarnya masih pingin main lagi ke air terjun, menyusuri sungai Lamandau, dan makan berbagai jajanan khas. Tapi sayangnya kami harus segera balik ke Jakarta. Oke, ayo. Tertarik jalan-jalan ke Lamandau? Kami juga pengen datang lagi, karena masih banyak keindahan yang belum kami kunjungi. Karena Lamandau, the Virgin Kampung. Cantik manis tanpa dipandang, tubuh langsing tinggi semampai. Pikir di hati memetik bintang, manalah mungkin tangan tak sampai. Setiap hari tunaikan tugas, siap berbakti pada negara. Sungai Lamandau mengalir deras, ikannya banyak jangan ditubawai. Hi, kecubung biru. Lubuk hijau desa berpasir, Sungai Lamandau beriam-riam, duhai.
Lubuk Hijau tempatku lahir, Sungai Lamandau aku yang diam, duhai. Hoi, kecubung biru, duhai. Kalau menghitung jangan diterka, coba dihitung dikali bagi. Tidak kusangka, tidak kukira kita bertemu di tempat ini. Wah.